dan ketika kiamat terjadi ada beberapa fase yang akan kita lewati. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan dari kesulitan dari setiap fase yang kita lewati. Dan di antara orang yang selamat dalam sebutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasahullahu kurbatan min kurabil akhirah. Orang yang ketika hidup meringankan satu beban saudaranya yang mukmin dari sekian beban kesulitannya, maka nanti Allah akan ringankan untuknya satu beban dari sekian banyak beban kesulitan nanti berada di kampung akhiratnya. Jadi kalau sedang ada orang susah, maka ringankanlah bebannya supaya kita termasuk bagian dari orang-orang yang Allah ringankan beban kita ketika nanti di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita berada di hari yang ke-8 dari bulan Muharram sekaligus tahun 1445 Hijriah. Dan insya Allah esok kita sudah masuk ke tanggal yang ke-9 dan berikutnya adalah tanggal yang ke-10. Seperti pesan Rasulullah, sumu asyura'a, berpuasalah kalian di hari yang ke-10 dari bulan Muharram, wa khaliful yahud, dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi hanya berpuasa pada tanggal 10-nya saja. Lalu bagaimana supaya berbeda? Sumu qablahu yauman, puasalah sebelumnya satu hari, berarti 9 dan 10 atau yang disebut dengan Tasu'a, dengan Asyura. Kalau seandainya 9 dan 10 tidak bisa, au ba'dahu yauman, atau setelahnya satu hari, berarti 10 dan 11. Semoga Allah berikan kita pertolongan untuk bisa melakukannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan cabang yang ke-6 dari beberapa cabang iman. Wasadisu, adapun yang ke-6, al-imanu bi yaumil akhir, adalah iman terhadap hari akhir. Lalu apa hari akhir ini? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, al-qiyamah. Hari akhir itu adalah beriman dengan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari berakhirnya hitungan dunia. Seperti yang sudah kita lewati, ada hitungan 1 pekan, 1 bulan, dan kemudian seterusnya. Maka hari itu akan berakhir. Maka kalau sudah kiamat terjadi, maka ada beberapa hal yang berikutnya pasti kita akan lewati. Di antaranya adalah al-ba'tsu, di antaranya adalah hari kebangkitan. Maka setelah kiamat terjadi, berapapun lamanya orang yang telah mendahului kita, atau orang yang baru juga saja meninggal, maka nanti akan mereka jumpai, dan kita termasuk di dalamnya, adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan akan terjadi kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, terkhusus manusia. Karena manusia seiring dengan berjalannya waktu saat dia sudah berada di alam barzakh, semuanya akan hancur, semuanya akan punah, semuanya akan menjadi tanah. Illa ajabiz zanab, satu yang tidak akan hancur adalah tulang ekor. Minhu yub'atsu wa yurkab, dari tulang ekor itu nanti Allah akan susun kita kembali dan Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita. Maka orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya aku menjadi tanah saja. Mereka beranggapan bahwa dengan matinya menjadi tanah,
maka selesailah segala-galanya. Tapi ternyata tidak, meskipun menjadi tanah ada satu tulang ekor yang tak punah, dan dari tulang ekor itu nanti kita disusun dan dikebangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hisab. Ada satu hal yang juga pasti kita melewatinya, adalah hisab, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengaudit kita. Maka tipikal manusia saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama, orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari audit. Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari audit ini? Orang yang dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat menuju tempat di mana Allah akan mengaudit, tak ada satupun orang yang berani mengangkat kepala. Dan satu-satunya orang yang pertama Allah izin untuk bisa mengangkat kepala, Allah memberikan izin untuk mengangkat kepala, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tih. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, permintaanmu akan diberi. Wasfa' tusfa', silahkan engkau beri syafaat, pasti engkau akan bisa memberikan syafaat. Pada waktu itu Rasulullah mengatakan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Lalu kemudian Allah firmankan, adkhilil jannata man la hisaba alaihim. Masukkanlah ke dalam surga orang-orang yang tak perlu dihisab. Nah, itulah orang yang masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab karena mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang yang Allah hisab, tapi Allah menghisabnya dengan hisab yang mudah. Itulah yang kemudian Allah firmankan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang nanti saat dibagikan buku catatan dia terima dengan tangan kanannya, maka dia termasuk orang-orang yang Allah hisab dengan hisab yang mudah. Yang paling nestapa yang ketiga yang Rasulullah sebutkan, man husiba udziba. Orang yang hisab, orang yang dihisab pasti Allah akan memberikan azab. Inilah yang disebut dengan hisab munaqasah. Orang yang hisabnya payah pasti dia akan melewati azab murka Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Wal iyadzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak termasuk di bagian yang ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassirat wal mizan. Saat nanti sudah kiamat terjadi, ada juga yang akan kita lewati mizan. Semua amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang timbangan amal baiknya lebih berat dibanding amal buruknya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang, mohon maaf, jika amal buruknya lebih berat dibanding amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah neraka hawiyah. Itulah yang disebut dengan mizan. Lalu kemudian sirat. Sirat ini adalah perjalanan terakhir akhirat kita. Bermula saat kita berada di liang lahat, berakhir saat kita nanti meniti siratal mustaqim. Jika orang selamat meniti siratal mustaqim, maka tempatnya berada di dalam surga Allah. Tapi jika tidak, terpeleset, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Maka ketika kita mempercayai adanya hari akhir, adanya hari kiamat, maka beberapa proses akan kita lewati. Saat sudah kita lewati, maka ada yang perlu kita imani, al-jannah wan nar, surga dan neraka. Surga bagi orang yang lolos meniti siratal mustaqim, neraka bagi orang yang tak lolos melewati siratal mustaqim. Maka terhadap surga kita diajarkan oleh Rasulullah agar meminta. Terhadap neraka kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita mendengarkan bait doa yang dibaca oleh imam, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku mohon kepadamu surga. Maka orang yang meminta surga kepada Allah, jika permintaannya itu sampai 3 kali, maka surga pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah masukkan dia ke dalam diri. Begitu juga orang yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya, jika dia mengucapkan sampai 3 kali, maka neraka pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan dia dari dalam neraka. Maka itulah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dan menjadi kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat maghrib, di antara zikir Rasulullah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar.
ya Allah selamatkan aku dari neraka sampai 7 kali. Rasul yang maksum, yang dijamin oleh Allah masuk surga, tapi masih memohon pelindungan kepada Allah dari neraka. Lalu bagaimana dengan kita? Begitu juga saat kita selesai sholat subuh, diminta agar kita memohon perlindungan kepada Allah, serupa dengan bagaimana kita membacanya di waktu maghrib. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Maka beriman kepada hari akhir, bahwa hari yang kita lewati akan berakhir, tempat yang kita tempati akan berakhir, bulan yang biasanya kita selalu berjumpa dengan perputaran tahun juga akan berakhir, dan hari itu adalah disebut dengan hari kiamat. Dan ketika kiamat terjadi, ada beberapa fase yang akan kita lewati. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan dari kesulitan dari setiap fase yang kita lewati. Dan di antara orang yang selamat dalam sebutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasahullahu kurbatan min kurabil akhirah. Orang yang ketika hidup meringankan satu beban saudaranya yang mukmin dari sekian beban kesulitannya, maka nanti Allah akan ringankan untuknya satu beban dari sekian banyak beban kesulitan nanti berada di kampung akhiratnya. Jadi kalau sedang ada orang susah, maka ringankanlah bebannya, supaya kita termasuk bagian dari orang-orang yang Allah ringankan beban kita ketika nanti di hari kiamat, terkhusus ketika kita berada di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu diantara keterangan para ulama dianjurkan untuk lebih memberikan kelapangan terkhusus terhadap keluarga, terkhusus kepada istri dan anak-anak. Jadi bapak-bapak nanti kalau tanggal 10 Muharram jangan lupa pulang ke rumah bawa tentengan. Entah tentengan itu makanan atau tentengan itu pakaian dan lain sebagainya. Itu tanggal 10 Muharram. Tidak terbatas hanya kepada keluarga dekat saja, tapi juga kemudian keluarga-keluarga yang lainnya, termasuk al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan kemudian orang-orang susah. Maka terlibatnya kita menyenangkan mereka, maka kita termasuk orang-orang yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan ringankan dari sekian banyak kesulitan yang pasti kita akan jumpai nanti di hari kiamat. Lalu kenapa di 10 Muharram? Karena ada salah satu riwayat orang yang melapangkan untuk keluarganya di tanggal 10 Muharram, maka Allah akan lapangkan rezekinya. Kalau Bapak penasaran, coba sajalah mulai dari 10 Muharram pada bulan hari ini. Maka pada bulan ini, maka ibu-ibu tinggal nunggu saja. Barangkali nanti bapak-bapak balik bawa emas 3 gram, 4 gram, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Intinya di poin yang ke-6 cabang keimanan adalah beriman kepada hari akhir. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.